Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kelas 5 SDI Al-Firdaus. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, pada kali ini kalian telah memasuki semester 2. Tolong tingkatkan lagi belajarnya ya. Hari ini kalian akan belajar bersama teacher lain mata pelajaran tematik. Tetapi sebelum kita mulai, dipersiapkan dulu alat tulisnya ya, bukunya, pensilnya ya. Kalau sudah, kita cek kesiapan dulu. Al-Firdaus, siap? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan belajar tema 6, subtema 1, PB 1-6. Sudahkah kalian membaca bukunya? Nah, kali ini kalian akan mempelajari beberapa pokok pembelajaran. Yang pertama, kalian masih ingat tidak apa arti dari kewajiban, hak, tanggung jawab? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, di sini teacher ulas kembali ya. Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan atau diamalkan. Nah, teacher mau tanya, kewajiban anak sebagai siswa di sekolah itu apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, kewajiban siswa di sekolah yaitu yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir yaitu patuh dengan nasihat guru. Kemudian hak. Masih ingatkah kalian apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan. Nah, di sini hak sebagai siswa di sekolah yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, hak mendapatkan penilaian yang adil. Dan yang terakhir, ketiga, mendapatkan perlakuan yang adil selama di sekolah. Nah, setelah kita mempelajari kewajiban, hak, maka kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Ada yang tahu? Ada yang sudah baca apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks yang memuat informasi yang berdasarkan fakta atau nyata atau adanya suatu informasi tersebut. Nah, teks eksplanasi itu bertujuan untuk apa? Yaitu bertujuan untuk menyajikan informasi yang berupa fakta secara jelas kepada para pembacanya. Nah, di sini struktur dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah gambaran awal tentang apa yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu pernyataan penjelas, yaitu merupakan inti dari teks eksplanasi, bagian aspek yang dilaporkan. Dan yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu apa? Bagian akhir teks eksplanasi biasanya berupa kesimpulan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari hak, kewajiban, teks eksplanasi, kemudian kita akan beralih ke materi IPA, yaitu sumber energi panas. Sumber energi panas itu apa? Yaitu segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi panas. Contohnya apa yang bisa menghasilkan energi panas? Yaitu 1, matahari, kedua api, ketiga batu bara, yang keempat adalah benda yang bergesekan. Cara menciptakan energi panas gimana? Yaitu dengan cara membuat api atau menggosok
menggosokkan dua buah benda. Seperti contoh saat kalian kedinginan, kalian bisa menggosokkan dua telapak tangan. Nah, ini bisa menghasilkan energi panas. Nah, berikut ini energi panas ada yang berasal dari listrik maupun bukan dari listrik. Contohnya, benda yang berasal dari energi listrik apa? Yaitu setrika, solder, magic jar. Kemudian benda atau contoh energi panas selain dari energi listrik yaitu nyala api, dua benda yang digosokkan, dan sinar matahari, karena itu bukan dari listrik. Nah, kemudian perubahan wujud benda itu banyak sekali macamnya, yaitu ada 6. Nah, yang pertama yaitu membeku. Membeku itu apa? Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menuju benda padat. Apa contohnya? Contohnya yaitu air yang membeku setelah dimasukkan ke dalam freezer. Yang kedua yaitu mencair. Mencair itu apa, Nak? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dibakar lama-kelamaan akan meleleh. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap itu apa? Menguap adalah perubahan benda dari benda cair menjadi gas. Contohnya apa? Yaitu air yang dipanaskan di kompor nanti akan menjadi uap air. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya yaitu titik-titik air yang menempel pada dinding gelas yang berisi air es. Nanti ada titik-titiknya di luar gelas. Kemudian yang kelima yaitu menyublim. Menyublim yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus yang lama-kelamaan di dalam almari maka akan habis. Yang terakhir yaitu mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya proses pembuatan es kering maupun kapur barus. Kemudian suhu, kita juga mengenal selain perubahan wujud, kita juga mengenal suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Tahukah kalian apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Biasanya saat kalian sakit, apa alatnya? Alatnya yaitu termometer. Nah, anak-anak, benda itu akan mengalami pemuaian dan juga penyusutan. Pemuaian itu gimana? Pemuaian itu adalah semakin panjang atau semakin lebar suatu benda. Kalau penyusutan itu adalah suatu benda itu semakin pendek. Nah, berikut ini beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu, antara lain yang pertama yaitu pemasangan pada kaca jendela. Nah, kalian lihat, pemasangan kaca jendela diberi ruang pemuaian dengan tujuan apa? Untuk menghindari keretakan pada kaca saat terkena muai. Yang kedua yaitu pemasangan kabel listrik. Kalian lihat di jalan-jalan ada kabel listrik ya. Itu umumnya pemasangan kabel listrik dibuat agak kendor ya. Dengan tujuan apa? Untuk mengurangi potensi putus ketika kabel listrik tersebut menyusut saat terkena udara dingin di malam hari. Nah, lingkungan manusia, kita mengenal lingkungan masyarakat, lingkungan manusia. Lingkungan manusia itu terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan alam itu terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Dan makhluk hidup itu bisa mempengaruhi benda mati. Sebagai contoh ya, daerah yang banyak pepohonannya, maka akan menjadi daerah yang sejuk. Hal-hal yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat antara lain ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan alam antara lain: 1. Untuk memenuhi kebutuhan, 2. Untuk mendapatkan makanan, yang ketiga yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai tangga nada. Masih ingatkah kalian apa itu tangga nada?
Tangga nada yaitu susunan yang berjenjang dari nada dasar atau pokok. Tangga nada ada berapa? Ada dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki 7 nada pokok. Sedangkan tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki 5 nada pokok. Di sini tangga nada diatonis dibagi menjadi berapa kemarin? Dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sedangkan tangga nada pentatonis dibedakan menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham mengenai penjelasan dari teacher? Nah, untuk lebih paham lagi, coba kalian kerjakan tugas dari teacher, yaitu kerjakan uji kompetensi subtema 1 halaman 29 sampai 33, yaitu di LKS masing-masing. Kalau sudah, jangan lupa diupload di Google Drive kalian masing-masing, ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan tetap jaga jarak. Demikian dari teacher, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.